Selamat datang kembali di video pembelajaran fisika. Kita akan melanjutkan modul radiasi elektromagnetik, kali ini dengan topik sumber dan pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Berikut adalah tujuan pembelajaran video kali ini, di mana Anda diharapkan mampu memahami sumber gelombang elektromagnetik, memahami pemanfaatan gelombang elektromagnetik, menghitung intensitas gelombang elektromagnetik, dan memahami bahaya dari radiasi elektromagnetik. Seperti telah dibahas pada video sebelumnya, matahari adalah salah satu sumber radiasi elektromagnetik. Namun selain matahari, gelombang elektromagnetik juga bisa dibuat oleh manusia. Kita akan bahas seperti pada video sebelumnya, mulai dari gelombang dengan panjang gelombang yang paling panjang atau frekuensi paling rendah, yaitu gelombang radio Seperti kita tahu, gelombang radio itu dihasilkan dari elektron pada kawat pengantar Jadi ini berasal dari arus listrik bolak-balik pada kawat Ini sumbernya biasanya dipancarkan oleh suatu transmitter, lalu diterima oleh suatu antena penerima misalnya gelombang handphone dan radio. Kemudian gelombang mikro selain dihasilkan oleh matahari, bisa juga dihasilkan oleh alat-alat seperti tabung dioda, magnetron dan juga ada yang bisa dirakit sendiri untuk menghasilkan gelombang mikro gitu. Kemudian inframerah, ini dihasilkan oleh getaran elektron pada atom dan memancarkan gelombang elektromagnetik dalam frekuensi inframerah. Tentu juga dihasilkan dari matahari, permukaan panas. Jadi benda-benda yang panas itu, termasuk tubuh manusia, itu adalah sumber inframerah. Kemudian cahaya tampak, cahaya tampak ini dihasilkan dari, tentu sumber utamanya matahari, bisa juga dari lampu dengan frekuensi dari mulai dari yang merah sampai ungu Kemudian UV, UV ini tentu sekali lagi matahari sumbernya, tapi bisa juga dihasilkan oleh manusia menggunakan suatu rangkaian listrik yang nanti interaksi atom dan molekul pada listrik itu akan menghasilkan gelombang UV gitu Sinar X Sinar X ini dihasilkan dari elektron dengan kecepatan tinggi lalu dituburkan ke logam gitu sehingga nanti elektron yang punya energi cepat itu yang besar ketika menubruk logam akan berhenti lalu memancarkan gelombang yang namanya gelombang sinar X gitu Kemudian sinar gamma ini seperti disampaikan pada video sebelumnya, itu dihasilkan dari radioaktivitas nuklir atau dari atom-atom yang mengalami peluruhan atau tidak stabil atomnya gitu Nah, sinar gamma ini seperti disampaikan sebelumnya memiliki daya tembus yang sangat kuat Bahkan juga bisa pada makhluk hidup bisa berbahaya karena bisa menimbulkan efek mutasi sehingga bisa menimbulkan seperti kanker dan sebagainya. Nah, kalau manfaat beberapa manfaat, misalnya untuk gelombang radio, kita tahu ini dipakai untuk komunikasi baik yang komunikasi untuk menggunakan hanya suara seperti radio maupun televisi Nah, kita tahu bahwa radio itu kita pernah dengar istilah AM, FM, itu adalah salah satu manfaat untuk gelombang radio. Sedangkan kalau gelombang mikro ini gelombang yang lebih tinggi frekuensinya daripada radio, ini banyak sekali dipakai Misalnya untuk microwave pemanas microwave itu menggunakan gelombang mikro. Radar yang dipakai untuk mendeteksi pesawat itu pakai gelombang mikro. Kemudian banyak lagi untuk memandu pesawat terbang tadi kemudian dipakai untuk mendeteksi suatu objek dan seterusnya Ini adalah gelombang mikro manfaatnya. Kemudian inframerah inframerah ini juga banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan untuk fotografi memetakan sumber daya alam dan mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi biasanya disebut dengan istilah remote sensing atau penginderaan jadi untuk sebagai fotografi Kemudian remote control yang kita pakai baik remote untuk televisi, remote untuk AC, itu pemancarnya adalah menggunakan inframerah dan banyak sekali juga untuk bidang militer misalnya, karena kalau gelap itu kan mata kita tidak bisa melihat, tapi kan benda-benda itu memancarkan inframerah karena setiap benda yang memiliki suhu atau panas itu memancarkan inframerah. Sehingga kalau kita bisa buat menerima atau teleskop inframerah, maka kalau kalian pernah lihat film-film itu kan tentara masih bisa melihat dalam gelap karena itu yang dideteksi adalah inframerah objek-objek yang di sekitarnya gitu. Ini salah satu manfaat dari gelombang inframerah. Kemudian cahaya tampak ini jelas sekali kita bisa melihat segala sesuatu karena adanya cahaya tampak karena mata kita hanya bisa melihat cahaya tampak yang warnanya dari merah sampai ungu. Tapi selain untuk penglihatan juga banyak dipakai untuk yang lain misalnya terutama laser
Laser itu ada yang warna-warni kan ya. Laser itu mulai dari merah sampai ungu. Ada yang dipakai untuk komunikasi, misalnya untuk serat optik ya, fiber optik itu. Dipakai juga untuk kedokteran ya, dan sebagainya. Kemudian ultraviolet ya, seperti telah disinggung sebelumnya, ini memiliki frekuensi lebih tinggi daripada cahaya tampak. Nah, proses fotosintesis atau asimilasi pertumbuhan itu dia memanfaatkan cahaya, tapi yang dimanfaatkan adalah frekuensi yang UV-nya ya, ultraviolet ya. Pembentukan vitamin D, kemudian membunuh kuman karena dia punya energi yang besar ya, ultraviolet, sehingga mampu membunuh kuman ya. Kemudian bisa untuk sterilisasi ya, itu UV. Bisa juga untuk melihat keaslian tanda tangan menggunakan UV ya, pada dunia perbankan misalnya. Kemudian sinar X, seperti telah ditinjau sebelumnya ya, disebutkan sebelumnya, ini memiliki daya tembus yang kuat sehingga bisa dipakai untuk memotret organ dalam tubuh ya. Makanya kan ada namanya sinar Röntgen ya, atau sinar X untuk melihat bagaimana kondisi dalam tubuh kita gitu. Kemudian bisa menganalisa struktur bahan kristal, kemudian bisa ngecek apakah ada keretakan, cacat pada logam gitu ya. Juga untuk meriksa barang-barang ya di bandara atau pelabuhan. Sinar gamma memang berbahaya ya, tapi sebenarnya bisa dimanfaatkan ya. Jadi beberapa kalau dia terkendali malah bisa untuk terapi kanker gitu ya, untuk membunuh sel-sel yang berbahaya gitu ya. Kemudian bisa juga untuk sterilisasi ya, baik peralatan rumah sakit, bahan makanan ya kan, untuk tadi ya, untuk apa tuh, mutasi tanaman ya, agar menghasilkan bibit tanaman yang lebih tahan penyakit dan unggul secara produktivitas ya. Juga bisa juga untuk mengurangi populasi hama ya. Jadi selain berbahaya tapi juga bisa dimanfaatkan jika digunakan dengan tepat. Nah, ini cara lengkap ya. Kalau kita bicara, ini adalah gambar yang menunjukkan gelombang elektromagnetik mulai dari panjang gelombang yang besar ya sampai panjang gelombang yang kecil. Artinya dari frekuensi yang rendah sampai frekuensi yang paling tinggi ya. Dari yang namanya gelombang radio sampai sinar gamma ya. Di bagian bawah ini ada ya contoh-contoh aplikasinya ya. Misalnya gelombang radio dipakai untuk tadi ya, radio yang kita biasa dengar itu ya. Kemudian juga bisa dipakai untuk handphone ya, komunikasi seluler, televisi, radar ya, itu adalah manfaat Wi-Fi ya. Wi-Fi ini salah satu juga aplikasi penggunaan gelombang elektromagnetik ya. Sampai sinar gamma ya. Ini kita lihat suatu grafik yang bermanfaat ya untuk melihat spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, dalam pemanfaatan radiasi elektromagnetik kita perlu hitung ya berapa intensitasnya gitu. Nah, intensitas itu adalah power yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik per luas ya. Makanya satuannya watt per meter persegi. Jadi powernya berapa setiap luas yang terkena gelombang itu gitu ya. Sehingga ini rumusnya intensitas adalah medan listrik maksimal dikali medan magnet maksimal dibagi 2 minol ya. Kemudian kan tadi kita sudah lihat bahwa B itu bisa kita tulis E dibagi C, maka nanti ini menjadi E kuadrat maksimum per 2C minol. Karena memang biasanya pada gelombang elektromagnetik itu nilai yang lebih signifikan atau dominan adalah nilai medan listriknya sebenarnya ya. Maka di sini biasanya intensitas dinyatakan dalam medan listrik ya, E kuadrat maksimum atau maksimum atau puncak dari gelombang medan listriknya gitu ya. Nah, ini contoh ya misalnya. Misal gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh pemancar sinyal televisi itu ketika nyampe antena itu adalah intensitasnya 10⁻⁻13 watt per meter persegi. Ditanya berapa medan listrik maksimum yang diterima oleh antena ya. Demikian juga berapa B-nya. Oke, di sini kita kembali ke rumus yang tadi ya, yang ini I sama dengan E kuadrat maksimum dibagi 2C minol, maka kita bisa dapatkan E-nya ya. Maka E ini adalah medan listrik akar 2I C minol. Masukin ya. I-nya adalah intensitas 10⁻13, C-nya kecepatan cahaya ya, 3×8, minol adalah tadi ya, permeabilitas magnetik ya, 4Pi 10⁻⁻7 ya. Sehingga kita dapat medan listriknya 8,7 10⁻⁶ Newton per kolom. Ini adalah besar medan listrik yang diterima oleh antena. Untuk mendapatkan B ya, dengan cara yang sama ya, kita masukkan rumus I tapi nyatakan dalam B ya, maka nanti B-nya dapat 2,9 10⁻⁻. Benar ada cara cepat ya. Benar B ini bisa juga dicari dengan B maksimum ya. Itu adalah nilai E yang tadi kita dapat dibagi C.
Ya, jadi langsung bisa juga diperoleh. Kan kita sudah dapat E ya, maka nanti E yang ada dibagi dengan kecepatan cahaya. Nanti kita akan dapat nilai yang kira-kira kurang lebih sama ya. Seperti itu. Itu cara lain mendapatkan nilai B kalau kita sudah tahu nilai E-nya. Nah, radiasi elektromagnetik juga memberikan tekanan radiasi. Ya, karena dia punya intensitas, dia memberikan tekanan. Nah, tekanan akan menghasilkan gaya ya, akan dihasilkan gaya. Nah, radiasi itu tergantung bendanya ya. Ada benda yang menyerap sepenuhnya radiasi. Jadi radiasi yang terima diserap ya. Maka nanti benda itu akan mendapatkan gaya ya sebesar A itu luas benda itu dikali intensitas radiasinya dibagi C. Tapi ada juga benda kan mantulin ya. Ada seperti cermin misalnya, itu kan ketika kena radiasi gelombang elektromagnetik ya, misalnya terkena cahaya dia kan mantul ya. Nah, kalau benda itu memantulkan cahaya maka kali 2, karena kan untuk memantulkan berarti ada gaya tambahan ya. Maka nanti kalau dia memantulkan radiasi maka ini kali 2 gitu ya. A itu luas permukaan benda dikali intensity ya gitu. Nah, mungkin contoh ya, misal radiasi matahari sampai bumi itu punya intensitas segini ya, 1,4 kilowatt per meter persegi. Nah, anggap bumi itu seperti cakram datar, jadi anggap bumi itu seperti lingkaran gitu ya, cakram datar, di mana dia menerima radiasi tegak lurus terhadap sinar matahari ya. Dan kita anggap bumi itu menyerap semua ya, jadi radiasi dari matahari tidak dipantulkan, tapi diserap semua. Ditanya, berapa gaya radiasi yang diterima oleh bumi gitu ya. Nah, bumi itu punya jari-jari 6.370 km. Kita tuliskan yang ketahui ya, intensitas matahari tadi 1,4 kilowatt per meter persegi, rubah ke watt ya, berarti kan kilo itu 1000 ya. Kemudian jari-jarinya 6.370, jari-jari bumi, C-nya adalah kecepatan cahaya ya. Ditanya berapa gaya serap. Nah, gaya serap ini adalah tadi rumusnya ya. Ingat di sini bumi tidak memantulkan, berarti kita pakai yang ini ya, yang atas ya, karena diserap ya. Maka AI dibagi C. A-nya adalah luas ini ya. Luas buminya dianggap cakram datar, berarti bumi hanya seperti lingkaran, berarti ini luasnya luas lingkaran ya. Berarti PR kuadrat. Kemudian ini kan ada I bagi C. I-nya kita masukin 1,4 10 pangkat 3. C-nya adalah kecepatan cahaya ya. Pi-nya kan 3,14, jari-jari bumi tadi sudah diketahui ya. Sehingga kalau kita masukkan angkanya, kita akan dapat bumi menerima gaya sebesar 5,9 10 pangkat 8 Newton. Ini adalah gaya radiasi akibat gelombang elektromagnetik dari matahari ya, yang dialami oleh bumi. Nah, sekarang bahayanya ya, bahaya. Nah, intinya sinar radioaktif itu berbahaya kalau frekuensi makin tinggi gitu ya. Karena kalau frekuensi makin tinggi artinya energi dia makin tinggi, dia mampu melakukan namanya ionising. Jadi ionising itu artinya radiasi itu mampu memecah ikatan kimia dalam tubuh ya. Efeknya biasanya menimbulkan kerusakan DNA misalnya ya. Makanya biasanya yang berbahaya itu X-ray dengan gamma ray ya. Namun demikian juga gelombang-gelombang seperti gelombang radio sebenarnya dia non-ionising, artinya frekuensi tidak setinggi tadi X-ray dan gamma ray, tapi ya tentu dalam jangka panjang punya efek ya, karena kan misalnya dia punya efek panas ya, terutama ya, karena kan dia tetap membawa energi gitu. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Memang yang perlu diwaspadai adalah yang bersifat ionising, yaitu sinar X, sinar gamma. Demikian juga sebenarnya UV pun juga masuk dalam kategori dia bisa juga melakukan elektronik eksitasi. Jadi bisa terjadi efek fotokimia ya untuk gelombang UV ya, sehingga juga UV pada kadar yang berlebihan juga bisa berbahaya. Intinya frekuensi makin tinggi itu memiliki potensi bahaya makin tinggi karena energinya makin besar gitu. Ya, demikian ini adalah referensi yang kita gunakan untuk video pembelajaran kali ini. Ya. Demikian untuk video kali ini, semoga dapat dipahami dengan jelas dan kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya.